dari Kapten Santai. Mas, coba gambar motor R15 standar, aku mohon bang. Wah, boleh. Oke, sebelumnya biasa yang belum follow Tasikin Aja TKT di Facebook ya, dan belum subscribe channel YouTube Tasikin Aja, kalian jangan lupa nih subscribe dulu ya, biar saya makin semangat upload video setiap hari. Sebelumnya saya juga udah pernah nih ya menggambar motor R15, tepatnya itu yang versi V2 terus juga V3 kalau nggak salah ya. Cuma yang versi V2 itu bagian dekalnya kita ganti dengan dekal hiu, sedangkan yang versi V3 itu gambarnya dari bagian depan ya. Nah, yang versi V4 kita belum pernah nih menggambarnya. Dulu sebenarnya pernah tahun 2021, tepatnya itu sebelum R15 V4 itu rilis. Jadi dulu itu rencananya mau saya buat judulnya sebagai apa ya, desain motor ancang-ancang, alias apa ya, penebakan desain motor ya. Cuma ternyata videonya sepi, nggak, mungkin judulnya yang salah ya, karena dulu itu saya judulnya itu asal-asalan. Dan ternyata menurut saya lumayan mirip tuh hasilnya antara gambar yang saya gambar itu sama ketika R15 V4 itu keluar. Miripnya itu menurut saya ada di bagian depannya aja sih, lampunya itu agak mirip, cuma ya kebalik ya. Nah, sekarang ini rencananya mau saya gambar itu versi R15 V3 ya, karena ini yang request juga nggak bilang buat menggambar R15 nya itu yang versi berapa, dan juga requestnya itu yang versi standar aja. Jadi untuk gambar kali ini mungkin nggak standar banget ya, cuma mungkin ada beberapa yang kita ganti dengan part aftermarket atau part modifikasi biar nggak terlalu flat banget. Karena biasanya kalau saya menggambar motor yang terlalu standar itu penontonnya sangat sepi banget ya. Kayak yang kemarin saya sempat menggambar motor apa ya kemarin, itu juga saya upload di YouTube, itu penontonnya nggak tembus 1000, bahkan kayaknya mentok di 500-an. Tapi biasanya kalau saya menggambar motor modifikasi ya, walaupun kalau saya upload di Facebook itu pasti banyak yang ngehujat, tapi di YouTube itu penontonnya lumayan naik. Nah, kebalikannya biasanya kalau saya menggambar motor yang standar itu ramenya itu ada di Facebook ya. Nggak tahu lah ya, itu memang algoritma sangat susah sekali ditebak, bahkan kayaknya nggak bisa ya ditebak, bahkan kayaknya dukun aja nggak bisa tuh ngatur algoritma YouTube ataupun algoritma Facebook. Oke, di sini untuk gambarnya sendiri menghadap ke sebelah kanan ya, seperti ini, karena biar nanti knalpotnya itu bisa kelihatan. Nah, rencananya di sini untuk bagian knalpot saya akan buatnya versi standaran aja. Nah, bagian spakbor belakang bahkan nanti kita akan gambar juga ya, karena yang request ini benar-benar request buat yang standaran. Cuma untuk bagian visor ini udah kita ganti ya dengan visor yang black atau smoke, biar kelihatan lebih gahar aja ya, karena kalau pakai yang versi standar itu menurut saya agak ngantuk. Nah, di sini untuk bagian knalpotnya sendiri karena lumayan sulit ya kalau digambar langsung menggunakan ballpoint atau drawing pen, jadi kita akal-akali menggunakan pensil terlebih dahulu seperti ini, biar hasilnya itu panjangnya pas dan juga nggak terlalu kekecilan ya. Ini kan ukurannya pas. Cuma menurut saya ya kendalanya untuk gambar kali ini itu ada di bagian bodinya ya, kayaknya agak kurang panjang sedikit ke belakang. Nah, nanti ini saya bingungnya ada di bagian bannya, takutnya ya bagian bannya ini terlalu dekat antara ban depan dan juga ban belakang. Karena saya udah lama banget nih tidak menggambar motor fairing. Nah, menurut saya kendalanya kalau menggambar motor fairing itu ya seperti itu ya, kalau bagian ban depan sama ban belakangnya nggak pas, walaupun kalian ukur sama fotonya ya sekalian, kalau diukur
sama fotonya itu sih pas ya, cuma kalau kita terapkan di gambar itu kelihatannya agak kependekan, jadi terlalu dekat antara ban depan dan juga ban belakang. Tapi anehnya ya, kalau kalian menggambarnya itu diperpanjang sedikit, jarak antara ban depan dan ban belakang itu malah kelihatannya di kertas, di gambarnya itu malah lebih presisi. Nah itu kadang saya juga problem atau masalahnya di situ ya. Apalagi kalau gambar-gambar motor seperti motor racing, motor GL, dan juga motor-motor yang seperti motor fiction ya, motor yang nggak ada fairingnya, itu juga menurut saya sama seperti itu. Kadang malah di bagian mesinnya itu kelihatan terlalu besar atau terlalu kecil. Ya emang ya kendalanya seperti itu ya. Walaupun kalian perbesar contohnya ya, sekalian kalian print aja lah ya. Yang penting jangan ngeblak ya, jangan apa namanya ya, kalau bahasa sininya ya ngeblak ya. Dulu saya juga pernah ada yang komentar seperti itu, wah itu gambarnya bagus tapi sayangnya ngeblak, ada yang bilang seperti itu, padahal saya nggak pernah tuh ngeblak. Paling ya saya buat sketsa kasar ya untuk membedakan atau menandai jarak antara ban depan dan ban belakang ya, biasanya seperti itu. Dan juga untuk menandai mau seberapa besar tinggi dari gambarnya, karena kalau terlalu tinggi atau terlalu panjang ya, itu biasanya akan keluar dari kamera ya, karena di sini saya sambil ngerekam ya. Jadi ya harus benar-benar hati-hati ya, harus benar-benar pas dengan angle kameranya agar tidak keluar dari frame kamera. Oke, di sini untuk sketsanya sudah selesai ya, dan juga line artnya sudah saya pertebal semua, velgnya juga sudah menggunakan velg standar. Untuk bagian stripping sendiri atau liverynya juga di sini saya gunain pakai yang livery standar aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pewarnaan atau coloring. Nah, di sini untuk warnanya sendiri kita nggak usah ribet-ribet ya, kita warnain pakai warna biru aja. Karena khas banget ya, warna biru ini sangat melekat banget dengan Yamaha. Nah di sini untuk warnanya saya warnain dari bagian yang detail-detail dulu menggunakan spidol warna hitam seperti ini. Nah usahain kalau kalian mau mewarnai menggunakan spidol seperti ini juga harus benar-benar hati-hati ya, karena basic dari tinta spidol ini kan tinta yang basah ya. Jadi kalau kalian warnai di kertas yang tipis seperti ini, saya akan menggunakan kertas HVS, jadi lumayan tipis. Sebenarnya sih kurang pas ya, karena minimalnya kalau kalian mau mewarnai pakai tinta yang basicnya basah seperti spidol ini, itu ukuran kertasnya harus di atas 200 GSM kalau di aturannya ya. Tapi ya kalau saya pakai yang kertas di atas 200 GSM itu bakalan rugi, saya nggak balik modal, karena satu lembarnya itu biasanya ya di atas 500 rupiah ya. Sedangkan di sini saya menggunakan kertas HVS yang biasa digunakan untuk fotokopi, ini cukup murah. Saya beli sekitar 70.000 atau 68.000 ya. Itu dapat 500 lembar satu pak ya. Nah itu kan mau gambar 1 tahun kayaknya nggak bakal habis ya, kan cuma 360 hari. Oke, di sini untuk warnanya sendiri, spidol warna birunya saya menggunakan spidol dari Deli. Ini saya belinya yang apa ini namanya, yang basic dari tintanya itu pakai tinta alkohol ya, jadi warnanya lebih keluar. Cuma ya kendalanya kalau kalian nempelin ke kertasnya agak terlalu lama ya, itu biasanya bakalan bleber-bleber. Walaupun tintanya ini lebih cepat kering menurut saya, dan juga untuk membuat gradasi atau pencampuran antara dua warna yang berbeda ini juga lebih gampang. Beda dengan spidol yang kecil. Kalau pakai spidol yang kecil ini biasanya kalau mencampur dua warna yang berbeda itu bakalan lebih sulit sih, nggak tahu kenapa ya, mungkin dari basic tintanya ini bukan tinta yang sama dengan tinta yang spidol gede ini. Nah di sini untuk bagian bannya sendiri kita buat versi tebel ya, seperti ini, versi seperti motor standarnya.
Karena kalau zaman sekarang 2024 ini menggambar motor pakai ban cacing itu biasanya banyak yang hujat ya, entah itu di YouTube atau di Facebook. Tapi kalau di TikTok itu pasti FYP ya, nggak tahu kenapa. Tapi ya sayangnya kalau kita ngonten di TikTok itu kan harus jualan ya biar dapat cuan. Kalau nggak jualan ya nggak dapat cuan. Makanya saya jarang upload tuh di TikTok. Oke, di sini untuk ban belakangnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal lanjut untuk mewarnai detail di bagian ban depan. Nah, di sini untuk bagian mesin karena berhubung ini motor firing ya, jadi kelihatannya cuma sedikit aja seperti ini. Nah, ini yang saya suka dari menggambar motor firing ya. Jadi ketika menggambar mesin nggak usah terlalu mirip dengan motor aslinya, nggak apa-apa karena kan ketutupan. Oke, di sini untuk gambar motor R15 V3 sudah selesai. Kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Wah, ini menurut saya udah ganteng banget ya. Bahkan lumayan mirip lah ya dengan motor R15 V3 aslinya. Dan juga warnanya menurut saya ini lumayan ngeblend dan juga gradasinya lumayan jadi lah ya. Terima kasih nih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Dan mungkin dari kalian ada yang mau request atau ada saran, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Tapi saya sarankan juga kalau kalian request itu jangan yang sulit-sulit ya. Terutama itu ada di bagian warnanya, karena biasanya kalian itu requestnya motor yang warnanya itu di tinta spidol warnanya nggak ada. Jadi saya juga kadang pusing ya, bingung mau digambarin atau enggak. Oke, sekian, terima kasih.